Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, rekan-rekan calon guru penggerak dari semua angkatan. Saya Aryadi, CGP Angkatan 1, SMA Negeri 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa dengan lancar dan sukses. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, video saya kali ini adalah koneksi antar materi dan sintesis berbagai materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Secara singkat dapat saya sampaikan bahwa pada modul yang dipelajari pada program pendidikan guru penggerak angkatan 1 ini terdiri dari 3 modul utama dan dibagi menjadi 10 sub modul bagian. Modul pertama yaitu paradigma dan visi guru penggerak, kemudian diiringi dengan 4 modul submodul di bawahnya yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pada modul 2 yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, terdiri dari 3 submodul yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan praktek kucing. Lalu di penghujung modul yaitu modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah yang terdiri dari 3 submodul yaitu pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Lalu yang video saya buat ini adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kebetulan pada bagian koneksi antar materi dan sintesis berbagai materi. Dan di akhir dari modul 3 adalah pengelolaan program berdampak pada murid. Alhamdulillah kita atau kami yang merupakan CGP Angkatan 1 itu sudah berada di mendekati ujung kegiatan pembelajaran program pendidikan di LMS masing-masing. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung dan mampir ke channel kami, Ariza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Dan tidak ada unsur apapun di sini, hanya pada hobi yaitu terus belajar dan berusaha berbagi apa yang kami ketahui. Jangan lupa kalau memang suka dengan video ini silahkan like, berikan komentar Anda, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan apabila akan berguna bagi rekan-rekan kita semuanya, guru-guru hebat di seluruh Nusantara, silahkan share seluas-luasnya. Sebelum itu silahkan tonton, simak, semoga menjadi manfaat. Oke, kita masuk ke koneksi antar materi, yaitu menghubungkan pembelajaran yang diperoleh pada modul ini dengan materi-materi pada modul sebelumnya. Guru penggerak, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana melaksanakan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset based community development, di mana aset building and community development itu terdiri atas 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Di mana kegiatan guru penggerak pada bagian pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini tidak lepas dari paradigma dan visi, yaitu filosofi pendidikan Indonesia menurut Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian pada nilai dan peran, visi dan budaya. Kemudian juga pada kegiatan modul ini juga tidak lepas dari pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan kucing. Jadi tetap pada pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini tetap mengacu kepada yang dipengaruhi oleh pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian
terkait juga dengan pembelajaran berpihak pada murid yang sudah juga diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di antara kolaborasi kegiatan ini terdapat di dalamnya adalah inquiry apresiatif dan tahapan bagja yang mempengaruhi kegiatan pada modul 3 ini. Tujuannya adalah merdeka belajar, lalu memperoleh hasil yaitu menjadikan atau menciptakan profil pelajar Pancasila. Maka dapat disimpulkan bahwa tahapan kegiatan pembelajaran atau program pendidikan guru penggerak itu sudah tersusun secara berkesinambungan dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dan bagi saya ini adalah pembelajaran yang sangat bagus dan sangat bermanfaat serta bernilai bagi kita guru dalam rangka menciptakan atau mewujudkan pendidikan yang baik di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan dengan pemaparan tentang sintesis antar materi. Pemimpin pendidikan Indonesia masa depan dalam hal ini adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif yang dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pemimpin pembelajaran atau instructional leadership mencakup komunitas praktik, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai perkembangan murid, dan kompetensi lain dalam pengembangan diri dan sekolah. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya adalah keuangan atau dana dan sarana serta prasarana. Bapak guru hebat di seluruh Nusantara, sekolah dapat juga disebut sebagai komunitas. Sekolah dapat mengimplementasikan kerangka kerja pengembangan komunitas berbasis aset atau asset-based community development yang dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasil yang dimiliki oleh anggota komunitas. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset ini menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan memodelkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Pendekatan ini berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Menurut Green dan Haynes 2002 dalam Asset Building and Community Development, ada 7 aset utama. Ya, di dalam buku ini disebutkan sebagai modal utama, yaitu modal manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Kekuatan dan aset yang dimiliki dapat berasal dari luar sekolah atau dari dalam sekolah. Pada video sebelumnya sudah saya paparkan mengenai aset atau modal utama yang berasal dari dalam sekolah. Apa saja, mulai dari modal manusia sampai ke modal agama dan budaya. Dan juga sebelumnya juga berkolaborasi antar kelompok yang sudah dibuat dalam CGP, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis aset yang dimiliki daerah di sekitar sekolah kita. Kita lanjutkan, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sebagai contoh, dalam kegiatan proses pembelajaran perlu adanya dukungan modal yang kuat. Misalnya pada modal fisik, dengan fasilitas sarana dan prasarana, gedung ruang belajar, dan laboratorium serta ruang ekstrakurikuler yang memadai, maka sangat besar pengaruhnya dalam pembelajaran murid yang berkualitas. Modal lingkungan alam yang nyaman, tenang, dan aman merupakan bagian penting dalam proses belajar
yang baik, dan modal finansial di mana dana yang dimiliki baik yang bersumber dari pemerintah maupun sumbangan orang tua murid yang tergabung dalam komite sekolah yang sudah disepakati bersama juga dapat mensukseskan semua kegiatan-kegiatan baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik murid dalam pengembangan diri murid dan prestasi sekolah menuju pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan contoh-contoh pengelolaan sumber daya sebelumnya, maka filosofi pendidikan inisial menurut Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid nyata adanya dengan dukungan modal atau aset yang dimiliki sekolah, serta terkait dengan proses pembelajaran itu sendiri, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid dan saat pengambilan keputusan terkait kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan di sekolah menjadi lebih mudah. Pada akhirnya yang saya rasakan dan saya alami sedikit demi sedikit sebelum mempelajari modul ini adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya hanya urusan kepala sekolah. Awalnya saya berpikir begitu. Hanya urusan wakil-wakil kepala sekolah dan kepala tenaga pendidikan atau tata usaha yang ada di sekolah saya. Dan saya selalu melihat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dalam menetapkan suatu tindakan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan selalu terbatas. Terkadang dapat menjadi penghambat untuk melaksanakan pengembangan diri murid. Tetapi setelah mempelajari modul ini, menjadi pencerahan bagi saya, yaitu saya sebagai guru harus mampu berperan dan berfungsi menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, melalui kemampuan saya dalam menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Lalu merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah, saya menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset yang sudah saya pelajari. Kemudian merancang program kecil menggunakan hasil pemetaan kekuatan atau aset yang sudah dilakukan. Dan saya akan menunjukkan dan selalu sikap aktif, terbuka, dan kritis serta kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Dan semuanya itu adalah demi kemajuan pendidikan yang berkualitas di sekolah saya maupun di sekolah lingkungan sekitar yang mungkin dapat mempengaruhi dari apa yang sudah saya pelajari pada program pendidikan guru penggerak ini. Saya sangat bersyukur menjadi bagian daripada kegiatan ini dan saya sangat menikmatinya. Semoga apa yang saya dapatkan ini menjadi ladang amal bagi saya dan bagi bermanfaat dan berguna bagi komunitas dan lingkungan di sekolah saya. Mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang sudah kita pelajari ini dapat kita implementasikan dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dan kehilafan, saya memohon maaf yang seikhlasnya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kembali saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Silakan berkomentar di kolom komentar. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Salam.